Tapi modelnya interogasi saya. Di mana sih yang ada yang begitu, yang tidak bisa gitu dan sebagainya ya ditanya saya. Saya kemudian share ke teman-teman, kalian semua itu lapor-lapor kemarin dari mana datanya? Dikirimlah saya satu persatu. Sekolah kami nggak pernah dilatih, sekolah kami nggak pernah dilatih, sekolah ini, SMP ini, SD ini nggak pernah dilatih. Saya kirimlah ke mereka semuanya, dan mereka kemudian bilang, Daeng Ramli ini berada di organisasi yang namanya Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Bisa dijelaskan nggak kan gitu? Apa sih Jaringan Sekolah Digital Indonesia itu dan kira-kira perannya kan gitu untuk membangun ekosistem digital di dunia pendidikan kita apa kan gitu. Kemudian tadi ide perlu nggak sih kita memang menyusun seperti negara tetangga kita adanya master plan digitalisasi pendidikan. Karena negara tetangga kita yang gedenya cuma sekecamatan, ya kan, cuma punya 365 sekolah, 33.000 guru. Itu punya dari tahun 97 master plan-nya tuh begini, fase 1. Sekarang sudah fase keempat nih mereka nih. Kita yang 50 juta siswa, 3 juta guru, 200.000 sekolah, nggak punya planning sama sekali. Nah gimana Daeng? Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Indra, Ibu Dia ya, Pak Dika, dan kawan-kawan semua yang hadir hari ini. Awalnya sebenarnya jaringan sekolah digital Indonesia ini awal sekali itu mengisi masa pensiun, karena saya akan mengakhiri masa jabatan di Ikatan Guru Indonesia. Dan saya tidak sendiri, banyak kawan-kawan yang punya kemampuan tinggi, sampai pada akhir kami di priorisasi kepengurusan itu kecepatannya masih 350 km per jam, gitu kan. Jadi diberhentikan begitu saja tidak begitu baik. Lalu kita mencoba apa sih sebenarnya yang di dunia pendidikan ini jauh tertinggal. Kami kemudian menemukan angel digitalisasi pendidikan ini. Jadi kami melihat digitalisasi itu tabrak-tabrakan di mana-mana. Misalnya ya saya kasih contoh satu. Kita punya jaringan, punya program digitalisasi sekolah Kemdikbud yang bagi-bagi tablet itu, bagi-bagi Chromebook, bagi-bagi laptop gitu ya. Begitu sampai di sekolah, alat-alat itu tidak digunakan dengan baik. Kenapa? Karena pengetahuan mereka yang ada, produk knowledge mereka yang ada di sekolah, itu tidak mencukupi untuk menggunakan alat-alat tersebut. Bahkan sampai setahun lalu, saya bertemu dengan Kadistik Pendidikan di Sulawesi Selatan, itu ada beberapa SMA yang bos afirmasi sudah dijalankan, alatnya sudah ada di sekolah, tetapi kemudian itu tidak digunakan karena takut rusak atau takut digunakan untuk hal-hal yang negatif. Padahal alatnya sudah ada di sekolah. Saya juga bingung kenapa mengambil bos afirmasi itu, tetapi tidak menggunakan alatnya. Saya curiganya hanya karena menginginkan ada selisih dari situ ya, ada fee dari situ. Ini yang ada fee untuk kepala sekolah, ada untuk dinas pendidikan dan sebagainya. Ini bukan rahasia umum lagi ya. Sipla-sipla itu ya judulnya sipla, tapi penyimpangan-penyimpangan tetap ada di sana. Kemudian itu di satu sisi. Di sisi lain kemudian ya karena gurunya tidak mampu mengembangkan itu, sementara siswanya berselancar kemana-mana, terjadi ketimpangan antara guru dengan siswa. Gurunya sudah tertinggal jauh, siswanya meluncur jauh. Ya. Akhirnya dalam sisi digitalisasi, siswa dalam tanda kutip, guru dalam tanda kutip terlecehkan oleh siswanya. Gitu. Karena kemampuan guru yang jauh lebih rendah daripada siswa mereka. Kemudian sisi lain dari masalah digitalisasi sekolah ini adalah ya tadi yang seperti infrastruktur itu. Tidak semua sekolah kita memiliki jaringan internet. Kami kemudian menelusuri ada nggak solusi lain selain jaringan internet. Ya mungkin kita bisa bicara soal intranet ya, misalnya intranet yang bisa disimpan di sana, kemudian bisa dikelola digunakan secara internal. Kemudian kurikulum kita itu tidak begitu mendukung persoalan pengembangan digitalisasi di sekolah. Ya misalnya ya saya ambil contoh. Kita dulu di masa lalu seolah-olah guru yang pintar itu cukup guru TIK, ya gitu. Itu persepsi yang salah besar menurut saya.
Karena menurut kami digitalisasi ini atau hal-hal yang sifatnya digital itu mesti dimiliki oleh semua guru, bukan cuma guru TIK. Ya, apalagi yang berhubungan dengan komputerisasi dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena guru TIK tidak ngerti bagaimana itu biologi. Guru TIK tidak ngerti bagaimana fisika, tidak ngerti matematika, tidak ngerti yang lain-lain itu, ya. Tetapi mereka hanya ngerti TIK-nya saja. Sehingga bagaimana memaksimalkan proses pembelajaran di ruang kelas dengan menggunakan berbagai alat-alat yang tersedia itu tidak bisa dimaksimalkan oleh guru-guru. Sampai kemudian kami saat itu di Ikatan Guru Indonesia yang mencoba mengembangkan kemampuan guru-guru non-TIK agar bisa memberikan pembelajaran berbasis teknologi di ruang-ruang kelas. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik, tetapi memang Indonesia ini terlalu besar. Kalau Mas Indra tadi membandingkan dengan tetangga, ya memang susah gitu ya. Karena tetangga kita kan lebih luas kecamatan saya, tempat kelahiran saya, kecamatan saya jauh lebih luas daripada negeri itu. Penduduknya tidak seberapa, sekolahnya tidak banyak, sehingga lebih mudah dikelola. Ya. Nah, Indonesia ini terlalu besar untuk kita kelola dengan baik. Sayang sekali banyak hal yang sebenarnya bisa kita maksimalkan, kita bisa gerakkan dengan baik, tetapi tidak termaksimalkan. Ya salah satu contoh itu tadi, pemerintah bingung cari lahan untuk bangun tower, padahal di sudut negeri ini hampir tidak ada yang tidak ada masjid dengan gereja itu, ya. Atau mungkin pura kalau misalnya di Bali ya. Tetapi di hampir seluruh sudut negeri ini ada kok itu tempat-tempat itu dan sudah dihibahkan masyarakat ke mereka. Jadi seharusnya itu tidak menjadi persoalan. Kemudian ya kecuali kalau misalnya ini bisnis ya, kalau misalnya pure bisnis ya apa boleh buat. Ya memang harusnya dia berbagi dengan masjid. Kemudian hal lain yang mungkin menjadi masalah kita di digitalisasi ini adalah kita tidak punya roadmap yang baik dan kita tidak punya data yang baik. Itu juga yang penting. Kita tidak punya data yang baik. Berapa persen sih guru yang menggunakan teknologi untuk pembelajaran? Berapa persen sih guru yang secara digital mumpuni, itu punya kemampuan yang kuat untuk menjalankan proses pembelajaran berbasis digital? Ada enggak data yang kita punya? Saya bersyukur karena Kemdikbud itu sempat melakukan survei yang dipresentasikan oleh PLT Dirjen, Pak Hamid Muhammad waktu itu yang mengatakan bahwa lebih dari 60% guru kita tidak memiliki kemampuan menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Itu baru menggunakan teknologi, belum memberikan pembelajaran menarik menggunakan teknologi, ya. Jadi 60% guru kita tidak mampu menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Nah, guru-guru yang mampu menggunakan teknologi secara baik dan benar, membuat siswanya nyaman belajar dengan menggunakan teknologi, itu data kami ternyata nggak sampai 10%. Gitu. Jadi kalau pembelajaran sekarang ini, yang PJJ itu amburadul, kemudian terjadi lost learning, terjadi yang katanya Mas Menteri gagal proses itu wajar-wajar saja. Karena kita berjalan dan kita berangkat dalam posisi yang tidak benar. Dan itulah kenapa ketika saya di Ikatan Guru Indonesia, saya mengusulkan pergeseran tahun ajaran baru ke Januari. Kenapa bergeser tahun ajaran baru? Karena gurunya tidak siap sama sekali menjalankan proses itu. Ya, ada Pak Dirjen, Pak Hamid sempat bilang, ya kan bisa sambil jalan. Saya bilang ya faktanya kita gagal selama 75 tahun sambil jalan, sambil meningkatkan kompetensi guru. Ya, gagal total kita. Gitu. Nah ini seharusnya tidak usah gagal kalau saran kami kemarin itu diterima. Menggeser tahun ajaran baru, kalaupun tidak Desember, Januari, ya geserlah ke September, kasih ruang untuk seluruh guru di Indonesia mengembangkan kemampuannya secara digital, sehingga mereka mampu memberikan pembelajaran berbasis digital ini dengan baik, menggunakan teknologi dengan baik. Termasuk bagaimana ritme itu harus dibangun dalam pembelajaran online, bagaimana memberikan penugasan, membatasi penugasan, dan sebagainya itu seharusnya ditata dengan baik. Tetapi ya, orang-orang cerdas di negeri ini yang memimpin kita itu lebih memilih untuk menjalankan apa yang mereka pikirkan, ya sudahlah. Ya kita kan bukan siapa-siapa gitu. Kita cuma mengusulkan, kalau kemudian pemerintah terima, alhamdulillah. Kalau pemerintah tidak terima, ya boleh buat. Dan kami kemudian tidak tinggal diam. Kami turun ke lapangan, kami membantu kawan-kawan guru yang tidak mampu, dan alhamdulillah dalam 3 bulan pertama masa pandemi, Ikatan Guru Indonesia waktu itu yang ketika saya memimpin itu lebih dari 300.000 guru yang kita latih secara online. Kenapa? Karena kita tahu masalahnya. Ya kita tahu masalahnya di situ, tapi tidak ada yang kerjain masalahnya. Malah Kemdikbud waktu itu kan mengarahkan kita belajar lewat provider, lewat
penyedia-penyedia aplikasi ya, misalnya seperti Ruang Guru, Zenius, Sekolahmu dan sebagainya. Kita malah diarahkan ke sana. Padahal saya ini sejak tahun 2000 sudah bikin bimbingan belajar. Yang namanya bimbingan belajar itu menambal, bukan menjadi bahan baku, gitu ya. Jadi kita diarahkan mengubah bimbingan belajar itu menjadi bahan baku, sementara bahan bakunya nggak ada, gitu. Jadi ini dia harus menambal yang tidak ada. Jadi posisinya seperti itu. Ya saya tidak tahu kalau sudah berubah paradigma sekarang, tetapi yang saya pahami sampai hari ini, bimbingan belajar itu sifatnya menambal kemampuan siswa yang masih kurang di sekolah, atau mau ingin lebih daripada teman-teman yang lain. Nah, masalah-masalah digital inilah yang kemudian menjadi masalah yang kita hadapi, dan alhamdulillah ternyata karena ini menjadi kebutuhan di mana-mana, jaringan sekolah digital Indonesia bergerak sangat cepat. Ya, kami memiliki kepengurusan sekarang itu di hampir, sudah lebih malah, 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia. 34 provinsi beres hanya dalam 1 bulan. Ya, artinya ada kebutuhan yang sangat mendasar yang dialami oleh guru-guru kita, tetapi belum ada yang kasih solusinya. Ya, belum ada yang kasih solusi. Dan harapan itu kemudian ditimpakan ke kami di jaringan sekolah digital Indonesia. Nah, ini alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik, dan memang kita berkomitmen untuk sementara waktu, ya 2-3 tahun pertama tidak akan menggunakan APBN. Ya. Jadi kalaupun kami ditawari POP, kami tidak akan ikut. Ya. Jadi ini bagian dari keinginan kami untuk membangun digitalisasi pendidikan, penguatan digitalisasi di gurunya, di siswanya, di sekolahnya, dan juga di orang tuanya. 4 komponen ini yang paling penting untuk dibangun semua itu, karena kami juga sangat yakin bahwa digitalisasi sekolah ini bisa mempercepat proses peningkatan kompetensi siswa, ya, keahlian siswa dalam mengembangkan dirinya di sekolahan. Cuman memang ya banyak hal yang di dunia pendidikan kita yang masih masalah besar. Ya misalnya bahasa Inggris, ya saya kasih contoh bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan di hampir semua sekolah di seluruh Indonesia itu tidak sampai 10% siswa yang bisa berbahasa Inggris, tetapi kita belajar bahasa Inggris sampai 6 tahun. Ya. Begitu tamat SMA nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa berucap apa-apa bahasa Inggris. Ada sekolah yang lebih dari 10%, tapi jumlahnya tidak banyak. Ya. Dan itu pun dibantu oleh kursus. Kalau tidak dibantu kursus juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian data Kemdikbud 77% siswa kita itu gagal matematika. Datanya Kemdikbud, bukan datanya siapa-siapa, data orang luar bukan. Saya tanya dasarnya apa? Itu cukup mereka tahu pecahan dan persentaje. Artinya dengan standar yang sangat-sangat rendah, siswa kita tidak mampu mencapai itu, tidak mampu sampai ke sana. Nah, ini yang jadi persoalan kita, dan kita berharap dengan mengubah polanya, membangun digitalisasi di sekolah-sekolah ini, kita bisa membangun dunia pendidikan kita menjadi lebih baik. Kemudian, ya memang masalah pertama dan utama di sekolah-sekolah kita itu persoalan knowledge-nya, knowledge produk yang kita bagikan. Jadi buat saya digitalisasi sekolah kemarin itu gagal. Gagal dalam artian device-device yang sampai di sekolah itu tidak termaksimalkan fungsinya. Saya pernah protes langsung ke Pak Jumeir, ya, selaku Dirjen Dikdasmen. Saya sampaikan ke beliau, Pak Dirjen, saya dapat WA dari banyak orang yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa memaksimalkan fungsi Chromebook itu di sekolahan. Kendalanya banyak. Ada sekolah yang dikasih Chromebook tapi tidak punya signal, dan Chromebook ya kita tahu tidak bisa beroperasi dengan baik. Tidak bisa beroperasi sama sekali tanpa jaringan internet. Kemudian alat-alat itu tidak ada yang bisa operasikan dengan baik. Alhamdulillah respon Dirjen saat itu sangat baik ke kami. Besoknya saya dihubungi oleh 2 orang dari Direktorat SMP dengan Direktorat SD. Tapi modelnya interogasi saya. Di mana sih yang ada yang begitu, yang tidak bisa gitu dan sebagainya, ya ditanya saya. Saya kemudian share ke teman-teman. Kalian semua itu lapor-lapor kemarin dari mana datanya? Dikirimlah saya satu persatu. Sekolah kami nggak pernah dilatih, sekolah kami nggak pernah dilatih, sekolah ini, SMP ini, SD ini nggak pernah dilatih. Saya kirimlah ke mereka semuanya, dan mereka kemudian bilang, Pak, kemarin itu kami sudah bikin BIMTEK, semua kan kita undang 1 orang 1 sekolah, tetapi yang datang, ada yang tidak datang. Kemudian ada yang datang tapi tidak maksimal ikut belajarnya dan sebagainya. Ya berarti belum dong. Harusnya yang harus dilakukan oleh Kemdikbud adalah memastikan program digitalisasi itu berjalan dengan baik. Artinya beroperasi di lapangan.
bukan merasa sudah bagi alatnya, merasa sudah kasih BIMTEK, merasa sudah selesai, ya. Tidak seharusnya seperti itu. Seharusnya yang dilakukan adalah mengecek sekolah A sudah pakai atau belum, sampai di mana makainya. Jangan sampai dikasih tablet, dikasih laptop, tapi digunakan untuk media sosial, bukan untuk pembelajaran, ya. Ini yang butuh dicek oleh Kemdikbud, dan itu yang tidak terjadi, atau kalaupun terjadi tidak maksimal. Karena itu data itu kami temukan dan kami kirim semua ke Kemdikbud. Ini datanya tidak sedikit, begitu banyak teman-teman yang mengirim data lengkap, termasuk mencantumkan nomor telepon segala di data itu. Sekolah kami ini tidak berjalan sama sekali. Sekolah ini tidak dilatih sama sekali. Ketika kita cross check Kemdikbud, ya jawaban mereka seperti itu. Kami sudah latih Pak, tapi bentuknya BIMTEK. Ya memang nggak bisa. Kalau mau latih, ya latih semua gurunya. Karena guru yang kita latih belum tentu melatih guru yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, belum tentu yang datang BIMTEK itu memang guru yang dalam tanda kutip mumpuni secara digital. Di situ masalahnya. Jadi ya dalam artian kita masih amburadul lah ya. Jadi kalau Mas Indra tadi menyebut ada roadmap bagaimana kita membangun digitalisasi, ya memang kita perlukan, sangat kita perlukan. Cuman memang kadang-kadang kita ini di Indonesia cantiknya itu di atas kertas. Cantiknya, enaknya bagus sekali pada saat kita membaca di atas kertas. Ya, tapi kalau sudah di atas kertas sudah lucu-lucu, sudah nggak bagus ya pasti implementasi juga jelek. Nah, kita kadang-kadang itu membuat rencana kerja, membuat roadmap, membuat planning itu sangat bagus. Tetapi di lapangan tidak terjadi sama sekali seperti yang kita inginkan. Nah, ini yang alhamdulillah 5 tahun saya di Ikatan Guru Indonesia merasakan betul begitu banyak hal yang berubah dengan apa yang kami lakukan dalam 5 tahun itu. Sekarang saya ingin fokus bagaimana membangun digitalisasi di sekolah ini, dan alhamdulillah teman-teman sudah jalan. Pelatihan-pelatihan kita masih jalankan terus-menerus. Kenapa pelatihannya kita utamakan? Karena itu tadi, ya. Sebenarnya yang paling dibutuhkan guru-guru kita itu kemampuannya dulu, baru dikasih alatnya. Gitu. Ini dikasih alatnya, nggak dikasih kemampuannya, ya nggak bisa berfungsi. Ya seperti kursi yang mereka nggak tahu mau duduknya seperti apa baiknya gitu. Atau dikasih kursi pijat lah. Dia dikasih kursi pijat, tetapi nggak tahu bagaimana mengoperasikan kursi pijat itu. Akhirnya kursi pijat itu hanya berfungsi seperti kursi biasa, bukan kursi pijat. Padahal kursi itu canggihnya luar biasa. Tapi karena nggak ngerti bagaimana mengoperasikannya, apa fungsinya buat tubuh dan sebagainya, akhirnya yang terjadi adalah ya seperti itu tadi. Mereka memfungsikan alat itu tidak pada fungsinya. Saya ingat dulu ketika di Sulawesi Selatan booming kakao ya, itu kakao, banyak orang di gunung-gunung sana beli kulkas. Karena mahal kan gitu beli kulkas, mereka bawa ke kebunnya. Sampai di kebunnya ternyata nggak ada listrik. Ya, jadi dibawa ke kebunnya tidak ada listrik. Akhirnya kulkas itu berubah fungsi menjadi lemari pakaian. Gitu. Nah, apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita juga mirip-mirip seperti itu. Ya, jadi alat-alat itu dibawa ke sekolah canggih luar biasa, tetapi kecanggihannya tidak digunakan dengan baik. Saya kira seperti itu sementara, Mas Indra. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan, ada yang tersinggung. Kalau teman-teman Kemdikbud tersinggung sih, saya sangat bersyukur supaya diperbaiki. Gitu. Ya, saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daeng Ramli. Ini pertanyaan saya satu nih. Kalau zaman dulu di IGI, ngelatih guru sekian banyak, itu kan tanpa APBN nih. Nah ini kalau jaringan sekolah digital ini juga sama tanpa APBN, apa jangan-jangan dapat kucuran dari penggerak-penggerak atau yang lain nih? IGI itu kan dapat POP ya, jadi saya tinggalkan IGI itu karena dapat POP. Nah ini di JSD ini kita sudah berkomitmen kita tidak akan meminta kemana-mana. Ya, jadi kita akan berupaya berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar pemerintah untuk membangun digitalisasi pendidikan di sekolah ini. Pasti kita butuh uang, ya. Tidak ada yang bergerak tanpa uang. Seperti misalnya kami menyediakan room Zoom kepada semua teman-teman di seluruh Indonesia, itu pasti butuh duit, nggak mungkin tidak lah. Tetapi kami akan berusaha menghindari APBN dan APBD. Saya kira seperti itu.